Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun lewat online di mata kuliah Human Relation dan Administrasi Publik. Kemarin materi sudah disampaikan beberapa materi, tapi kita akan coba bahas dari materi yang lebih terakhir dulu, yang akan saya bagikan ini di materi yang ada di sini, di buku ini. Jadi bagaimana teori human relation dan administrasi publik ini bertransformasi. Jadi perlu teman-teman ketahui, dulu itu pemahaman human relation itu tidak sophisticated sekarang. Nah, ini saya share ya, mudah-mudahan terlihat. Ini jadi yang pertama kita melihat dulu evolusi dari administrasi publik itu seperti apa. Jadi ini adalah evolusi selama berabad-abad dari yang blueprint mekanis menjadi ekosistem yang hidup. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Jadi zaman dulu itu dianggap administrasi publik itu seperti ilmu yang eksak, scientific management. Jadi dianggap seperti otot. Bagaimana otot ini bisa bekerja, bisa lebih efektif, ya dengan dicari tahu apa yang bisa mendukung otot itu, apa yang bisa biar mesin ini bisa bekerja, sampai akhirnya bergeser lagi pada tahun 1910 menjadi birokrasi. Nah, dari birokrasi bergeser lagi menjadi human relation. Ini udah mulai ini mempertimbangkan bahwa manusia itu ada hatinya, ada aspek emosionalnya. Nah, terus bergeser lagi ke perilaku sampai akhirnya sekarang ke sistem teori ya. Bagaimana lingkungan ini saling membahu membentuk ekosistem. Nah, jadi dulu ini organisasi ini apa publik ini dianggap sebagai mesin. Bagaimana ini diperlakukan seperti mesin. Jadi tidak ada aspek humanisme di sini. Ada standarisasi, ada kayak pabrik aja. Pokoknya semua diperlakukan seperti mesin, ukurannya adalah ukuran-ukuran produktivitas. Nah, asumsi dasarnya apa? Pekerja itu adalah makhluk ekonomi. Jadi hanya dipengaruhi oleh keuntungan finansial. Nah, makanya ini digas terus. Nah, di sini ada yang namanya standarisasi, terus ada pemilihan secara ilmiah, terus ada divisi yang equal dan kerjasama. Nah, semuanya ini didasari oleh pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk ekonomi. Tapi ternyata bergeser lagi ke teorinya Weber's Architecture of Authority. Nah, di otoritas Weber ini mulai melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, yang memiliki otoritas, bukan hanya sebatas makhluk ekonomis, tapi harus ada aturan-aturan kaku, hierarki yang jelas, dan keputusan yang tidak memandang bulu. Artinya apa? Tadi udah didorong oleh motif ekonomi, maka di sini ada authority lewat aturan-aturan baku yang tidak memandang bulu. Jadi ini ada aturan yang jadi tulang punggung di teori Weber ini. Jadi itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini tuh dua ini tuh memandang manusia itu sebagai mesin nih. Akhirnya bergeserlah ternyata pemahaman manusia sebagai mesin dalam administrasi publik ini banyak keterbatasannya. Jadi yang pertama ketidakpuasan personal, alienation. Jadi dijauhin karena diperlakukan seperti mesin. Terus ada single factor flaw. Karena apa? Bukan sebetulnya kan manusia mah bukan hanya uang motivasinya. Pada lebih kompleks dari itu kebutuhan manusia itu lebih dihargai untuk diakui, butuh untuk direpresentasi ya seperti itu. Nah, selain itu juga ada sistem kegagalan sistem tertutup ya. Jadi organisasi itu sebetulnya saat dianggap sebagai mesin dianggap sebagai sistem tertutup. Padahal organisasi itu kita belajar di kemarin di organisasi itu ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal juga mempengaruhi gitu. Nah, jadi bukan sistem tertutup. Nah, yang terakhir adalah bahwa memang manusia itu begitu ya. Dipahami bahwa manusia itu selalu ada faktor X-nya gitu, nggak selalu logis. Nah, jadi ini yang menjadikan teori-teori tersebut mulai shifting bergeser ke Hawthorne Catalyze, a happy accident. Nah,
Ini mulai bergeser menyatakan bahwa kalau tadi pendekatannya pendekatan mesin, nah ini tentang bagaimana expectation versus reality. Nah, ekspektasinya mah kan menurunkan output ya, di sini diturunin gimana caranya biar bayar listrik teh mahal. Nah, tapi ternyata di sini ngurangin lampu teh malah makin mahal ininya. Karena di realitas itu tidak sesimpel itu. Ya, di realitas itu saat lampu diturunin biar tekanan listriknya ini malah ternyata berpengaruh ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini kaca kepada bank wiring room study. Jadi di sana dijelaskan bagaimana kegagalan untuk memanage insentif mereka bikin si ininya kan diharapkan insentif ini ini ya di sini tuh diharapkan. Bentar dulu ya. Nah, di sini dijelaskan Hawthorne katalis ini bagaimana pengurangan tekanan kalau di sini dianalogikan oleh lampu ya. Pengurangan tekanan ini ternyata justru meningkatkan produktivitas. Ya, kalau ini kan tekanan, oh, dulu kan mesin ditekan terus, dipush terus, digas terus. Nah, sekarang logikanya kalau manusia itu mesin, dia saat digas terus meningkat kan, tapi saat diturunin gasnya dia menurun. Tapi ternyata bukan seperti itu manusia tuh. Saat diturunin malah banyak faktor yang meningkatkan produktivitas mereka. Ini yang jadi pertimbangan. Sehingga, oh iya ya, ini harus dipelajari nih antara human relations dengan administrasi publik. Karena ternyata apa? Yang pertama, insentif itu nggak bisa hanya diukur oleh uang. Nah, akhirnya si orang-orang ini mencari insentif-insentif lain yang informal, yang nggak ditentukan untuk melindungi apa? Melindungi eksistensi mereka. Nah, jadi mereka yang mengontrol output bukan manajernya, tapi orang-orang pelaku-pelakunya di sana. Jadi seperti itu manusia itu. Ininya dikurangin, tekanannya dikurangin malah bahkan bisa jadi kalau tekanannya ditambah malah ininya yang berkurang bukan nggak naik seperti ini gitu. Jadi itu seperti itu. Nah, dari sana mulailah berevolusi. Asalnya dulu ini top down dari atas pokoknya ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Padahal ternyata ini tuh nempel. Semua relasi itu saling terkait. Misalkan nih di kantor kita berhubungan baik dengan tukang bebersih. Bagaimana hubungan baik dengan tukang bebersih itu bisa meningkatkan produktivitas? Ternyata ruangan kita lebih sering dibersihkan karena kita sering ngobrol dan punya ikatan emosional dengan tukang bebersih itu. Sehingga apa? Pas ada sampah atau ada apa-apa dibersihin, terus ada yang ketinggalan dijagain, sehingga apa? Kita juga pas ke kantor semangat gitu. Nah, ini kan bikin bikin apa ya? Bikin nyaman gitu. Karena kenal, kita nyaman di kantor itu. Bukan sebatas mengerjakan tugas, tapi kita di sana bersosialisasi, beraktualisasi. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi co-creation ini mendukung ke arah integration dan collaborative power. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa bukan menekan buk bukan dengan kekuatan, dengan kekuasaan untuk menekan orang, tapi bagaimana kolaborasi, ko-kreasi, dan sinergi ini bisa saling meningkatkan produktivitas. Ini mulai bergeser dari human real. Makanya administrasi publik itu tentang apa sekarang? Tentang human relation. Oh iya, bagaimana sih kita menjalin hubungan antar sesama pekerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi eh, apa efisiensi dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita berbicara tentang shadow organization. Di sini bisa kelihatan ya, ini struktur organisasinya seperti ini CEO, Vice President, di sini ada manajer-manajer. Nah, ini kayak ini hierarki nih, birokrasi seperti ini. Nah, sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu. Ternyata hubungan-hubungannya tidak hanya sebatas hierarki seperti ini, padahal di sana ada hubungan-hubungan yang jauh lebih kompleks, yang jauh lebih kuat hubungannya itu dari sekadar arahan birokrasi seperti ini. Nah,
Biasanya shadow organization itu akan bergantung kepada kemampuan setiap orang untuk menjalin hubungan komunikasi dengan yang lainnya gitu. Nah, dari sini dari shadow organization ini nanti yang akan diciptakan itu ada communication, cohesion, dan protection. Komunikasinya bagaimana nih? Misalkan si vice president ini, si presidennya ini nggak nggak pandai ngomong, tapi ternyata dia punya staff nih yang bisa ini. Akhirnya dia memfasilitasi. Padahal kan dia si staff ini punya kedekatan dengan si vice president ini, dia bisa komunikasi dengan ibu. Bukan si vice president yang langsung, tapi seperti padahal staf ini tidak punya garis birokrasi ke sini. Nah, itu komunikasi sehingga dari komunikasi yang lancar tadi akan menimbulkan kohesi dan menimbulkan proteksi. Ini yang sering terjadi di lapangan pun demikian sebaliknya. Kalau misalkan ternyata shadow organization-nya tidak mendukung si CEO ini dan semua manajemen level atasnya ini bisa bahaya ini. Karena apa? Karena yang harusnya ada komunikasi, kohesi, dan proteksi yang dibangun ini tidak nyampe bahkan bertentangan ini mengancam keutuhan organisasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang zone of indifference. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang the zone of indifference. Ini biasanya ada di organisasi. Ini terkait dengan bagaimana anak buah kita mengartikan atau mengerjakan apa yang menjadi perintah atasan. Yang pertama adalah zone of rejection. Zone of rejection ini ditolak siapapun itu gitu. Karena memang itu tadi yang pertama biasanya visinya nggak nyampe nih ke anak buah. Yang kedua, anak buah merasa tidak yang memimpin yang di atas itu tidak punya otoritas untuk memberikan perintah kepadanya. Nah, ini zone of rejection. Yang kedua, zone of indifference. Ini tuh dilaksanain otomatis tanpa nanya apa-apa gitu. Yang ketiga, zone of acceptance. Ini dikerjakan dengan antusias. Nah, ini tiga zona ini akan di tiap organisasi ada nih zona ini itu. Ada zona of rejection, zona of indifference, zona of acceptance. Kayak misalkan di perkuliahan kita ya, kalau misalkan nih tidak ada sistem grading, saya pikir zona of rejectionnya akan besar nih. Karena ini kan saat ada tugas, saat ada ujian atau apapun, ini apa sih kepentingannya buat saya? Nah, tapi saat ada satu boundary yang mengikat, nah ini biasanya zone of rejectionnya berkurang dan setiap orang yang terlibat di dalam organisasi itu tahu hak dan kewajibannya. Maka mereka akan masuk ke zone of indifference. Dikerjakan tanpa pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Nah, tapi ada juga yang zone of acceptance yang udah tahu yang misalkan biasanya ini di core-core intinya misalkan Bu Rektor atau para dosen senior yang sudah memiliki ikatan emosional dan juga para alumni-alumni yang akhirnya ikut untuk memajukan perkuliahan di sini. Nah, ini langsung mereka acceptance. Karena apa? Karena itu tadi itu akan bergantung kepada pemahaman visi misi dan tujuan capaian organisasi yang ingin dicapai. Nah, bounded rationality, the cognitive filter. Nah, pada akhirnya saat kita berbicara bounded rationality, ini artinya apa? Ini yang rasionalitas yang terbatas. Kan kita ini manusia ini terbatas ya dari segi waktu ya. Kalau kita punya unlimited time, ya insya Allah rasionalitas kita akan tak terbatas. Tapi saat kita dibatasi oleh batasan waktu, maka kita akan hanya mencari informasi terbatas saja yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, nggak semuanya dijadikan input, tapi akan dicari. Nah, dicari yang terkait bagaimana kompleksitas dan variabel yang terkaitnya apa, terus difilter dengan pengetahuan dan pengalaman kita, apa sih solusi yang terbaiknya, baru diambil keputusan. Nah, daripada berbicara tentang ini, pengambilan keputusan ini seringkali bukan yang paling baik, bukan yang paling optimal, tapi yang paling memuaskan banyak pihak. Nah, ini yang sering terjadi di organisasi. Kita tahu itu bukan pilihan yang terbaik, tapi kita tahu semua orang cukup puas dengan pilihan itu. Biasanya seperti itu. Ini adalah teori pengambilan keputusan yang common, yang biasa di organisasi. Untuk selanjutnya, nah kita berbicara tentang the lenses of leadership theory versus theory X versus theory Y. Kita masuk ke the lenses of leadership theory X versus theory Y. Nah, di sini di dalam organisasi manapun selalu akan ada dua tipe orang yang terlibat di organisasi itu. Yang pertama, lensa X ini orang yang malas, nggak punya ambisi dan perlu didorong terus.
Nah, tapi di sisi lain selalu ada orang yang menganggap bahwa pekerjaan itu sangat menyenangkan. Dia punya tanggung jawab dan juga punya arah kerja yang jelas. Jadi dia di sini menimbulkan ini responsibilitas, perasaan tanggung jawab, terus partisipatif dan juga dia relatif kooperatif. Berbeda dengan yang pandangan si lensa X ini tadi yang malas, yang nggak punya ambisi itu jadinya suasana kerjanya tidak menyenangkan. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana? Jadi kita mempelajari human relation itu untuk bagaimana memadukan antara si lensa X ini ada pekerja yang malas-malesan terus sama pekerja yang ya ini si lensa ya ini ada yang memang semangat melalui proses sosialisasi yang menggunakan individual atau organisasi individual untuk goal organisasi dengan itu nanti ya tadi bersosialisasi, berkomunikasi sehingga apa yang asalnya pekerjaannya nggak enak, apa environment pekerjaannya hostile atau tidak nyaman, di sini ada orang yang partisipatif juga yang bisa menjadi oli sehingga organisasi bisa berjalan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem teori breaking the boundary. Ini adalah evolusi terakhir dari teori human relation dalam administrasi publik. Setelah tadi dari mulai mesin, ternyata mesin itu perlu tulangnya apa? Birokrasi. Birokrasi geser ke Weber ya. Dari sini kan ini pertama ini mesin nih. Kita tuh sebagai mesin. Nah, ternyata perlu tulanglah birokrasi apa? Ada aturan, ada apa? Ternyata bukan juga. Hancurlah karena dua-dua di atas itu menganggap bahwa manusia itu sebagai mesin. Nah, mulailah di sini berkembang dengan headbone katalis ini pemahaman bahwa ada aspek-aspek penting lain yang memang harus juga dipertimbangkan dalam meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia. Termasuk kalau di organisasi itu ada yang namanya shadow organization, bukan hanya sesimpel ini gitu ya. Tadi saya coba ulang. Nah, terus berkembang ada yang namanya di organisasi itu zona-zona ini penerimaan dan penolakan, bagaimana keputusan diambil sampai bagaimana human relation ini bisa memadupadankan dua aspek lensa yang berbeda, yang malas dan yang rajin, yang tidak semangat dengan yang penuh energi untuk bisa sama-sama memajukan organisasi sehingga terbentuklah satu ekosistem yang saling dukung-mendukung untuk memajukan organisasi tersebut. Nah, jadi intinya organisasi ini adalah nih, yang hijau ini organisasi nih. Dia itu bukan sesuatu yang hampa, yang void, yang tertutup, tapi dia itu sesuatu yang terbuka, yang dia menyerap energi dari luar, terus input dari yang dicari, input dimasukin, diproses, ditransformasikan, sehingga dikeluarkan lagi. Ini yang namanya organisasi ini. Ini jadi satu ekosistem yang terus-menerus. Nanti ada feedback loopnya nih. Nih, nah satu kesatuan yang tidak apa, yang tidak terpisahkan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang menjadi di pemahaman ini, teori ini bahwa organisasi mesin bukan sesuatu sistem tertutup, tapi sesuatu sistem terbuka yang perlu banyak pertimbangan, termasuk juga human relation untuk memajukannya. Nah, ini perbandingannya ya. Teman pelajari dulu di zaman klasik, ini tertutup, terus kita tuh makhluk ekonomis, terus strukturnya kaku, ini motivationnya cuma duit doang atau takut, ininya causationnya sebabnya single factor. Tapi ini kalau sudah sistem ini berbeda. Sekarang kita terbuka. View of workernya sebagai social man administratif. Ini strukturnya fleksibel, participate, integrated. Motivationnya banyak sekali motivasi. Terus causationnya multifaktor. Nah ini apa? Ini fondasi-fondasi apa? Anatomi dari administrasi modern. Dari mulai pondasinya tadi manusia sebagai mesin, bikinlah birokrasi, terus birokrasi masih kurang, bikinlah ini kohesi kultural, langsung dikasih otak, setelah dikasih otak, dikasih lingkungan. Nah, sekarang sudah kompleks, bukan hanya sebagai mesin doang atau apa. Jadi ini evolusinya cukup panjang ya. Blueprintnya seperti apa? Yang pertama, structure requires social scaffolding. Jadi struktur itu bukan hanya sebatas aturan dan hierarki, tapi di sana ada struktur-struktur informal seperti komunikasi yang jadi oli. Komunikasi, kedekatan personal dan apapun itu ya yang menjadi oli. Yang kedua,
motivasinya bukan hanya sebatas uang. Manusia itu makhluk kompleks, makhluk sosial. Motivasinya multidimensional. Dan yang ketiga, kalau kita memperlakukan organisasi kita sebagai closed loop, suatu sistem yang tertutup yang tidak dipengaruhi oleh itu, maka kita akan membusuk. Ya, jadi konsepnya konsep energi. Energi harus dikeluarkan, dialirkan, diadaptasikan. Seperti itu ya. Itu mungkin paparan yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau untuk ujian, saya pikir kita ujiannya akan dari bahan ini. Intinya kalau teman-teman coba nanti pahami struktur evolusi dari apa human relation ini, saya pikir tengah semester itu cukup kuasai ini dulu. Evolusi dari evolusi dari teori human relation dan ini, bagaimana human relation berpengaruh. Nanti baru setelah itu kita akan bergerak ke materi yang lain. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.